Selamat datang sahabat Ruang Sunyi. Kali ini kita membuka pintu energi untuk dirimu, Sang Leo. Ada sesuatu yang besar mulai bergerak di balik layar hidupmu. Sesuatu yang selama ini diam-diam tertahan, kini perlahan membuka kelopaknya. Sebuah kejutan tak terduga tengah mengintai dari celah waktu yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Tenang saja, karena pembacaan ini adalah pertemuan antara aku, kamu, semesta, dan Yang Maha Kuasa merangkai benang merah dari apa yang selama ini tersembunyi. Ingatlah, ini adalah tuntunan umum. Tidak semua kalimat akan terasa persis milikmu. Ambil yang getarnya berbisik di hati, dan lepaskan yang terasa asing. Biarkan napasmu melambat sejenak, dan rasakan bagaimana tubuhmu mulai rileks menuju ruang sunyi di dalam dirimu sendiri. Kamu tidak perlu menebak atau memaksakan pemahaman sekarang. Cukup biarkan telinga mendengar, dan hatimu yang membuka diri perlahan. Aku di sini bukan untuk meramal dengan cara yang mencekam, melainkan untuk mengantarkan pesan yang telah lama menunggumu di balik kartu-kartu ini. Dan sekarang kita masuk ke pesan yang telah menantimu. Kartu pertama, Asmara, The Star. Kartu The Star dalam posisi asmara membawa hembusan angin penuh harapan yang mulai menyentuh relung hatimu, Leo. Makna umum kartu ini adalah penyembuhan, ketenangan setelah badai, dan lahirnya kembali keyakinan akan cinta. Untukmu yang berzodiak Singa, energi ini terasa seperti fajar setelah malam panjang keraguan. Kamu yang biasanya berapi-api kini diajak untuk merasakan aliran ketulusan yang lebih tenang namun dalam. Hubungan asmara yang sempat terasa kering atau penuh salah paham mulai menemukan titik embunnya. Ada kelembutan yang tumbuh di sela-sela perbedaan, dan jika kamu mau membuka ruang untuk mendengar tak menghakimi, maka percakapan yang hangat akan mengalir dengan sendirinya. Bagi Leo yang masih sendiri, The Star menunjukkan adanya seseorang yang mendekat bukan dengan gemerlap gombal, melainkan dengan ketulusan yang diam-diam membara. Kamu perlu peka karena pendekatan ini tidak terlihat mencolok, namun terasa nyaman dan konsisten. Jangan tergesa memberi label, biarkan waktu membuka tabir niatnya. Sementara bagi yang berpasangan, momen ini adalah undangan untuk membawa hubungan ke tingkat yang lebih matang, bukan melalui drama, tetapi melalui keputusan hati yang proses berpikir jernih. Percayalah pada ritme alam, karena cinta sejati tidak perlu dipaksakan untuk tumbuh. Dari sini, kita akan beralih pada energi yang menyinari jalur karirmu. Kartu kedua, karir, The Sun. Kartu The Sun dalam posisi karir adalah sinyal terang bahwa jalanmu sedang memasuki fase penuh kejelasan dan pencapaian. Leo, makna umum kartu ini adalah kemenangan, vitalitas, dan kesuksesan yang datang dari keberanian menjadi diri sendiri. Namun bacaan khusus untukmu menunjukkan adanya persimpangan penting yang menghampiri menjelang awal Mei 2026. Ini bukan persimpangan yang menakutkan, melainkan pertemuan antara persiapan masa lalumu dengan peluang masa depan. Kamu akan dihadapkan pada pilihan yang tidak bisa lagi ditawar. Bertahan di zona nyaman dengan segala keraguan yang tersisa, atau melompat ke arah yang lebih cerah meskipun ada risiko kecil. Energi ini terasa seperti matahari di puncak langit. Terang, jujur, dan tidak menyisakan ruang untuk bayang-bayang keraguan-raguan. Ada tawaran baru yang mulai mengintip dari celah-celah kesibukanmu. Bisa berupa promosi, proyek lintas bidang, bahkan kesempatan untuk memulai sesuatu dari nol dengan nama besarmu sendiri. Leo, kamu terlahir sebagai pemimpin, namun kartu ini mengingatkan bahwa kepemimpinan sejati dimulai dari keberanian mengambil sikap. Jangan biarkan kebiasaan menunggu waktu yang tepat membuatmu kehilangan momentum. Setiap langkah yang kamu ambil sekarang akan menjadi fondasi bagi pencapaian besar di akhir tahun. Beranilah, karena cahaya The Sun melindungi setiap gerakan yang lahir dari keyakinan. Kini mari kita lihat bagaimana energi keuangan berbisik tentang stabilitas dan aliran rezeki. Kartu ketiga, keuangan, The Hermit. Kartu The Hermit di area keuangan membawa pesan yang dalam dan kontemplatif, Leo. Makna umum kartu ini adalah introspeksi, kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman menyendiri dan penemuan cahaya di dalam kegelapan. Untukmu, ini adalah pertanda bahwa perubahan besar dalam arus uang akan terasa kuat terutama di sekitar tanggal 3 Mei 2026. Bukan berarti kamu harus menarik diri dari dunia, melainkan kamu diajak untuk melihat ulang kebiasaan lamamu dalam mengelola sumber daya. Ada aliran rezeki yang datang dari arah tak terduga, mungkin dari pekerjaan sampingan yang selama ini kamu anggap sepele, dari bayaran piutang lama, atau dari ide bisnis yang dulu sempat terbenam.
Keuanganmu perlahan-lahan seperti air yang menemukan celah bebatuan, terus mengalir meskipun jalannya berliku. Namun dua paragraf ini juga membawa peringatan lembut. Jangan biarkan kecerahan rezeki membuatmu lengah. The Hermit mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukan hanya tentang berapa banyak yang masuk, tetapi bagaimana kamu memeliharanya dengan bijak. Leo, sifat dermawanmu kadang membuat mudah tergoda untuk berbagi sebelum benar-benar menghitung kebutuhan sendiri. Di fase ini, prioritaskan dulu membangun fondasi yang kokoh. Lunasi utang jika ada, sisihkan dana darurat, dan hindari gaya hidup yang naik drastis hanya karena arus kas terasa longgar. Ini adalah waktu di mana usaha dan kesempatan bertemu, tetapi kebijaksanaanmu yang akan menentukan berapa lama keberkahan itu bertahan. Setelah stabilitas keuangan, kita menelusuri jalan peruntungan yang mulai berpihak. Kartu keempat, peruntungan. Three of Cups. Kartu Three of Cups membawa energi perayaan dan keterhubungan. Namun dalam konteks peruntungan untukmu, Leo, kartu ini memiliki lapisan makna yang lebih dalam. Secara umum, Three of Cups melambangkan kegembiraan bersama, persahabatan, dan keberhasilan kolektif. Namun, tafsiran untukmu menunjukkan bahwa keberuntungan tidak datang seperti kilat yang tiba-tiba menyambar. Ia hadir sebagai hadiah dari lingkungan yang kamu bina dengan kesabaran. Apa yang selama ini kamu tunggu? Entah itu sebuah pengakuan, peluang kolaborasi, atau jalan keluar dari kebuntuan, perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ada pintu yang terbuka sedikit demi sedikit, dan kamu hanya perlu tahu kapan saat yang tepat untuk melangkah masuk. Keberuntungan juga datang dalam bentuk pertemuan dengan orang-orang yang tepat. Three of Cups mengingatkan bahwa tidak semua wajah ramah membawa niat baik. Energi ini memintamu untuk lebih selektif dalam memilih lingkaran pertemanan dan mitra kerja. Ada orang yang akan merayakan keberhasilanmu dengan tulus, namun ada pula yang baru hadir setelah melihat keberuntunganmu bersinar. Jangan takut untuk mengatakan tidak pada ajakan yang tidak selaras dengan nilai-nilaimu. Peruntungan yang sesungguhnya akan terasa ringan, tidak perlu dipaksakan, dan selalu meninggalkan rasa damai di hati. Dari sini, mari kita arahkan perhatian pada kesehatanmu, karena tubuh adalah jembatan antara semua impian yang sedang kamu kejar. Kartu kelima, kesehatan, temperance. Kartu temperance sebagai kartu penutup dalam bacaan kesehatan adalah pesan yang paling lembut namun paling penting untukmu, Leo. Makna umumnya adalah keseimbangan, kesabaran, dan penyatuan antara unsur-unsur yang berlawanan. Untukmu yang memiliki semangat api yang menyala-nyala, kartu ini datang seperti air sejuk yang menenangkan. Perubahan besar di karir, keuangan, dan asmara tentu membawa euforia, namun juga tekanan yang tidak selalu terasa secara sadar. Kamu bisa saja merasa bersemangat berlebihan hingga lupa bahwa tubuhmu punya batas. Temperance mengingatkan bahwa kesehatan bukan hanya soal tidak sakit, tetapi tentang harmoni antara raga, pikiran, dan jiwa. Jika kamu terus memaksakan diri tanpa jeda, maka nyala apimu perlahan akan mengaburkan penilaianmu sendiri. Dua paragraf berikutnya adalah ajakan untuk menciptakan ritme baru yang lebih ramah terhadap dirimu sendiri. Luangkan waktu untuk benar-benar beristirahat tanpa rasa bersalah. Biarkan dirimu menikmati secangkir teh di sore hari tanpa memikirkan daftar tugas yang menumpuk. Temperance juga menyarankan aktivitas yang menyatukan gerak dan kesadaran, seperti berjalan tanpa tujuan di alam terbuka, atau sekadar menarik napas panjang sebelum memulai hari. Jika kamu mampu menjaga keseimbangan ini, maka kesehatanmu tidak hanya akan stabil, tetapi juga menjadi sumber energi yang mendukung setiap langkah besarmu. Kamu tidak perlu menjadi pahlawan setiap saat. Kadang menjadi lembut pada diri sendiri adalah bentuk keberanian tertinggi. Sekian pembacaan dari Ruang Sunyi ini, saya telah membuka 5 kartu yang membisikkan pesan untuk langkahmu. The Star yang menyalakan harapan dalam asmara, The Sun yang menyinari pilihan besar dalam karier, The Hermit yang menuntunmu merenungi aliran keuangan, Three of Cups yang merayakan peruntungan dari pertemuan tepat, dan Temperance yang mengingatkan pentingnya keseimbangan dalam setiap perubahan hidup. Biarkan semua getaran ini meresap perlahan, tidak perlu terburu-buru mengambil kesimpulan, karena semesta selalu berbicara dalam waktu yang tepat. Jika hati ini terasa hangat atau ada satu kalimat yang masih membekas, maka itu adalah bagian yang memang ditujukan untukmu. Jangan lupa untuk mengikuti Ruang Sunyi agar kita bisa kembali duduk bersama di hening berikutnya saat kartu-kartu lain bersiap membuka suaranya untuk perjalananmu selanjutnya.
Sampai jumpa di keheningan yang lain.